ini akan membahas terkait dengan metabolisme magnesium. Magnesium merupakan kation dalam tubuh yang menempati urutan keempat terbanyak, tetapi secara intraseluler menempati urutan kedua terbanyak setelah potasium. Jumlah magnesium yang berada di dalam tubuh itu sekitar 0,05% saja dari berat badan, di mana sekitar 55% hingga 60% terletak di tulang, 20 hingga 25% di jaringan lunak seperti otot, kemudian hanya 1% berada di cairan ekstraseluler. Magnesium sendiri banyak ditemukan pada produk-produk nabati ya, seperti kacang-kacangan, polong-polongan, kemudian sereal gandum, beberapa jenis sayuran berdaun hijau, kemudian minuman seperti kopi, teh, kemudian sayur-sayuran lain seperti jagung, wortel, peterseli, dan juga ditemukan pada seafood. Nah, pengolahan dan persiapan makanan ini memang secara substansial dapat mengurangi kandungan magnesium dari beberapa makanan. Sebagai contoh, di sini disebutkan apabila memurnikan gandum utuh ya, ini bisa menghilangkan lapisan terluar atau lapisan terluar dari gandum itu sendiri sehingga mengurangi kandungan magnesium hingga 80%. Jadi memang sebaiknya tidak melalui proses pengolahan yang terlalu banyak gitu ya, berulang-ulang supaya kadar magnesiumnya juga tidak berkurang terlalu banyak. Nah, berikut adalah proses atau gambaran dari absorpsi magnesium. Absorpsi magnesium terjadi di seluruh usus kecil, terutama di distal jejunum dan juga ilium. Akan tetapi pada usus besar ini juga bisa terjadi penyerapan magnesium, terutama apabila terjadi suatu penyakit di mana mengganggu penyerapan magnesium di usus halus, maka usus besar ini bisa membawa atau menggantikan peran untuk melakukan penyerapan. Sekitar 40% sampai 60% magnesium diperkirakan diserap pada orang dewasa dengan asupan normal. Kalau dibandingkan dengan fosfor, memang absorpsi magnesium ini relatif lebih rendah, gitu ya. Untuk sistem transportasi, magnesium sendiri juga sama, terdiri dari dua sistem transportasi yang bertanggung jawab atas penyerapan magnesium di usus kecil, gitu ya. Yang pertama adalah transport aktif, disebut juga active carrier mediated, dimediasi oleh pembawa jenuh yang beroperasi pada sebagian besar asupan magnesium yang rendah. Jadi memang kalau asupan magnesiumnya itu rendah, maka absorpsi secara aktif ini lebih banyak dilakukan. Kedua, yaitu difusi sederhana, di mana difusi sederhana ini memang akan berfungsi lebih banyak apabila asupan magnesiumnya dalam level yang tinggi. Kita lihat di gambar berikut ya, untuk transport aktif magnesium, ini harus melalui carrier mediated active transport dengan saluran kation yang disebut TRP atau TRPM6, singkatan dari transient receptor potensial. Nah, ini yang akan menjadi mediator untuk memasukkan magnesium ke dalam enterosit. Saluran ini ditemukan di bagian tepi brush border sel usus halus ya, mostly di duodenum. Absorpsi dari magnesium itu bisa menurun sekitar 11 sampai 35% apabila asupan magnesium itu berkisar antara 550 sampai 850 mg. Penyerapan magnesium akan menjadi lebih efisien mencapai 75% apabila memang tubuh memiliki status magnesium yang buruk atau berada pada kondisi marginal dan ketika asupan magnesium rendah. Kemudian proses yang kedua yaitu difusi sederhana ya. Kalau difusi sederhana ya memang bisa dibilang langsung saja gitu masuk ya tanpa membutuhkan transport atau carrier mediated active transport tertentu sehingga magnesium bisa langsung ditransportasikan menuju enterosit. Nah, kemudian setelah melalui proses absorpsi, selanjutnya akan terjadi proses transportasi. Nah, untuk transport magnesium sendiri di dalam plasma, sebagian besar magnesium berjumlah sekitar 50-50% ditemukan dalam bentuk bebas, jadi dalam bentuk Mg2+. Sekitar 33% terikat pada protein, yaitu seperti albumin dan juga globulin, kemudian sisanya 13% dikomplekskan dengan sitrat, fosfat, sulfat maupun ion lainnya. Nah, kemudian untuk konsentrasi magnesium dalam plasma, ini juga harus dipertahankan pada range yang normal ya, sekitar 1,6
sampai 2,2 mg per desiliter. Akan tetapi tidak seperti kalsium yang mekanisme homeostatisnya itu jelas gitu ya. Untuk magnesium sendiri, mekanisme kontrol homeostatis atau bagaimana menjaga keseimbangannya memang belum tidak jelas di beberapa referensi, memang tidak disebutkan bagaimana kontrol homeostatisnya. Akan tetapi ada satu referensi yang menyebutkan bahwa untuk penjagaan atau kontrol homeostatis ini tampaknya juga tergantung pada absorpsi pada gastrointestinal, kemudian ekskresi ginjal, serta fluks kation transmembran ya, dibandingkan regulasi hormonal gitu. Jadi memang tidak ada hormon tertentu yang bertanggung jawab untuk kontrol homeostatisnya, tapi memang lebih pada dipengaruhi dengan bagaimana absorpsinya, ekskresi di ginjal, itu lebih banyak bergantung atau lebih banyak mempengaruhi bagaimana tubuh itu menjaga keseimbangan kadar magnesium. Oke. Akan tetapi juga disebutkan ada beberapa hormon yang dapat mengatur metabolisme magnesium walaupun memang tidak begitu jelas bagaimana mekanismenya. Yang pertama ada hormon paratiroid, ini bisa meningkatkan absorpsi magnesium usus, mengurangi ekskresi magnesium ginjal, dan meningkatkan resorpsi magnesium tulang sehingga dapat meningkatkan konsentrasi magnesium plasma. Jadi hampir mirip ya dengan kalsium, walaupun sekali lagi saya tekankan memang untuk kerja hormon terhadap kontrol homeostatis dari magnesium ini memang tidak bisa dipastikan secara jelas. Nah, kemudian satu hal lagi tadi saya agak lupa menjelaskan, untuk supaya bisa ditransportasikan gitu ya dari membran atau dari enterosit ke dalam aliran darah, memang ini membutuhkan energi ATPase gitu ya. Jadi ada perubahan ATP kemudian menjadi ADP, baru magnesiumnya bisa ditransportkan dari keluar sel. Selanjutnya ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan dan juga menghambat penyerapan magnesium. Untuk faktor-faktor yang mendukung penyerapan dari magnesium itu contohnya ada vitamin D, kemudian beberapa jenis karbohidrat seperti laktosa dan fruktosa. Sedangkan zat-zat seperti fitat, serat, kemudian asam lemak yang tidak terserap dalam jumlah banyak ini justru bisa menjadi penghambat penyerapan magnesium. Selanjutnya ada membahas sedikit terkait dengan sulfur. Jadi sulfur ini merupakan bagian dari zat gizi yang esensial, seperti bagian dari tiamin atau vitamin B1, kemudian biotin, bagian dari asam amino metionin, asam amino sistein, homosistein, dan juga taurin. Sulfur atau juga disebut belerang ini terdapat pada tulang rawan, kemudian di kulit, rambut, dan kuku yang banyak mengandung jaringan ikat. Beberapa bahan makanan sumber sulfur ini adalah makanan-makanan yang mengandung protein, ya seperti daging, telur, keju, dan susu dan produknya seperti keju, serta beberapa jenis sayuran hijau yang lainnya. Fungsi dari sulfur sendiri ini untuk pemanfaatan energi, jadi utilisasi energi, kemudian untuk proses reduksi oksidasi, dan juga untuk detoksifikasi. Untuk sulfur ini merupakan salah satu zat gizi yang mana tidak ditemukan defisiensi dan toksisitas. Jadi karena tidak ditemukan defisiensi dan toksisitas, memang ditemukan asupannya relatif bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, dari sedikit penjelasan terkait dengan sulfur, juga lebih banyak penjelasannya terkait dengan magnesium. Semoga mudah dipahami, dan terima kasih sudah menyimak video ini.